Ini orang Malaysia dekat Indonesia. Oh abang, aku ni orang Indonesia asli, bukan orang Malaysia abang. Kasih paham, Mbak. Emang logat aku ni logat Melayu Malaysia. Tapi kami ni orang Indonesia asli. Kami ni berasal dari Pulau Kalimantan Barat abang. Bukan orang Malaysia datang kat Indonesia. Abang ini pun. Perbedaan bahasa Indonesia dan Malaysia. istilah-istilah di hari raya. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Amal jom balik kampung. Mudik, Duit Raya. THR, Sampul duit raya. amplop lebaran, ampau, Bunga api. kembang api, Balang kue raya. toples kue lebaran, Nasi himpit. lontong, boom, Hah? Macon. petasan, Tak nanas. nastar. Oke guys. Bahasa Indonesia benar berasal dari bahasa Melayu, tetapi ingat, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Kalaupun Anda terlalu memaksakan bahwa benar bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, maka iya, Melayu Riau. Riau itu ada di mana? Riau ada di Indonesia. Apa salahnya dek bahasa Melayu Malaysia? Malu ke? Kami orang Bengkalis tak ada masalah. Itu lebih bagus. Okey. Dia juga tak ada mempermasalahkan nak bahasa Melayu Malaysia ke Melayu Indonesia ke, terserah. Berbahasa Melayu dikira orang Malaysia, padahal ini sudah tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih banyak lagi netizen yang tak paham tentang bahasa Melayu. Dikira kalau orang Indonesia berbahasa Melayu, dikira orang Malaysia. Kok kamu pakai bahasa Melayu? Kalaupun orang Indonesia memakai bahasa Melayu, berarti bermakna orang tersebut cerdas, bisa menguasai berbagai bahasa. Sedangkan di Asia Tenggara, di ASEAN ya, bangsa Melayu itu bangsa yang besar. Mana-mana negara ASEAN ada bangsa Melayu. Dan bahasa Indonesia itu juga berakar dari bahasa Melayu. Jadi dulu itu nggak ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu, berakar daripada bahasa Melayu. Nanti ujung-ujungnya ada yang berkata, ya memang bahasa Indonesia memang diambil dari berakar bahasa Melayu. Tetapi itu Melayu Sumatera, itu Melayu Riau. Lah, dulu itu belum terbentuk Indonesia dan Malaysia. Jadi bangsa Melayu ini luas. Begitu sahabat-sahabatku semua, biar tidak salah paham. Dan memang antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit saja. Tetapi kalau kita orang Indonesia, ketika mungkin kita berada di Malaysia, di Semenanjung, kita masih boleh paham dengan bahasa Melayu negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, di Malaysia untuk bahasa Melayunya itu untuk bahasa Melayunya itu juga beragam. Bukan seperti di film Ipin Upin ya. Kalau seperti di film Ipin Upin itu merupakan salah satu bahasa nasionalnya. Bahasa yang dipergunakan seluruh wilayah Malaysia atau satu negara Malaysia. Tapi kalau di Malaysia, berbagai daerah logatnya berbeda-beda. Biasanya orang Indonesia itu sering salah paham. Dikira bahasa Melayu itu seperti di film Ipin Upin saja, padahal bahasa Melayu ini memiliki logat yang berbeda-beda. Biar netizen tidak salah paham ketika orang Indonesia kalau bercakap bahasa Melayu dikira orang Malaysia, kemudian sampai seolah-olah tidak tahu sejarah bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang dimana memiliki keberagaman bahasa, lain daerah, lain bahasa. Bahkan bahasa Melayu pun sampai orang kita tidak kenal sendiri, sampai buta sejarah. Mau kapan sampai seperti ini kalau kita tidak tahu dan tidak kenal dengan bangsa sendiri kita. Oke, kita reaction biar netizen paham. Assalamualaikum bosku, gua pantun dulu ya bos. Makan nasi, lauknya jengkol, tadi malam gua ngompol. Biasalah lupa pakai pempes Mami Poko. Oh ya bos, di kolom komentar ada yang bilang, gua Mr. Berak. Nama yang bagus juga ya. Keren-keren. Gua bingung nih bos. Kenapa masih ada orang yang gak percaya?
kalau bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahkan kalau orang ngomong bahasa Melayu disangka kan orang Malaysia, kok segitu bencinya dengan Malaysia, sampai ada pria Indonesia menertawakan papan tanda. Yang ada di bandara Malaysia, ubur-ubur ditangkap Sarah, janganlah buta sejarah. Seharusnya sekali. kita berterima kasih kepada dengar bangsa Melayu. Karena bahasa Melayu lah yang menyatukan kita. Coba bayangin, kalau dulu nggak ada bahasa Melayu, pasti ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Papua, bahasa Sulawesi, semua saling nggak paham. Kalau Mama Gupron si enak, dia bisa bahasa semut dan cacing, bunyinya seperti ini. HSJSJSN, SNDN, TND, DMS, Mama NDH. Gufron lagi. Janganlah kayak gitu, nggak baik gitu. Buta sejarah namanya, apa kalian lupa? Sumatera itu banyak Melayu, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampailah Betul Sumatera sekali. Selatan. Makanya baca sejarah. Bahasa Indonesia itu berasal dari mana? Coba lu ketik bahasa Melayu Indonesia. Yang mirip dengan semenanjung Malaysia, nanti keluar tuh Melayu Riau Lingga. Terimalah hakikatnya, bahasa Indonesia ada karena adanya bahasa Melayu. Betul sekali. Jadi kalau orang ngomong pakai bahasa Melayu, janganlah diejek, janganlah hina Malaysia. Tapi kalau orang Indonesia pakai bahasa Melayu, Singapura dan Brunei, nggak ada pula yang ngejek, nggak ada pula yang hina. Sorry lah bos, gua ini Mr. Berak, Mr. Berak pula. Maksud gua Mr. Fakta. Jadi, apa yang gua bilang semua adalah fakta. Bukan hoax, beli kota untuk letak duren, Mr. Fakta emang keren. Anjir, tampar gua dong. Hahaha, oh ya bos, disiram air baju gua basah. Hari ini gua puasa, makan duren di rumah Sarah. Indonesia Malaysia bersaudara, bro. Setuju Tetangga gua sekali. bilang, tolong masukkan video, saya banting TV. Ini videonya. Waduh, dapat diganti kenapa ini TV-nya, Mas? Bahasa Indonesia benar berasal dari bahasa Melayu, tetapi ingat, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Kalaupun Anda terlalu memaksakan bahwa benar bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, maka iya, Melayu Riau. Riau itu ada di mana? Riau ada di Indonesia. Maldes, diam. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. 2 minggu sekali bahasa daerah di dunia nyata hilang. Di Indonesia, kalau ada yang bercakap Melayu di sosial media, akan dituduh Malaysia. Macam Betul gini kan, sekali. Upin Ipin, kau pulang sana ke Malaysia. Ayo Upin Ipin, ini Indonesia, berbahasalah Indonesia yang baik dan benar. Upin Ipin, urus aja negara kau tuh. Betul, banyak netizen Indonesia yang tak mau terima dan buta sejarah. Padahal di Indonesia ini pun banyak orang Melayu dekat dunia nyata. Atau mereka ni memang sengaja nak hilangkan Melayu di dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Netizen buta tak mampu menerima fakta nyata. Sebenarnya, menurut Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek, Bapak Aminuddin Aziz, pada tahun 2018, banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia ni yang hilang dan penutur aslinya pun dah tak ada lagi. Sama lah bahasa Melayu ni kalau kau tak gunakan nanti boleh hilang. Hilang di dunia nyata. Kan dah hilang di dunia maya. Jadi nak hilang di dunia nyata. Ya jangan sampailah cik. Makanya kita lestarikan. Apakah wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu ya, itu kan diresmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan? Yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Sudah. Nah, dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Jadi standard. Ya. Nah, dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia dan menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya. Dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia,
dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Bukan macam kita di utara ni tak, dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau cakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau cakap, Aceh tak mau cakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Cuma yang membedakan kenapa misalnya kalau saya pergi ke Malaysia saya sulit untuk berbahasa Melayu dengan teman-teman dari Malaysia atau Brunei gitu ya. Itu karena dalam perjalanannya kemudian kita berbeda haluan. Kalau dilihat dari penjajahnya kan memang berbeda ya. Malaysia dan Brunei itu yang menjajah Inggris, sementara Indonesia itu Belanda. Akibatnya pengaruh kosakata bahasa Belanda itu sangat kental di Indonesia, tetapi tidak terlalu kental di bahasa Melayu Malaysia. Nah, itu yang membedakan. Kemudian juga kalau dilihat, bahasa Melayu itu hanya salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Kita punya bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Jawa. Bahasa Jawa lupa, saya ntar diomelin orang. Bahasa Jawa yang paling banyak ininya kan pengikutnya. Jadi pengaruh bahasa asing kepada bahasa kita maupun bahasa daerah kepada bahasa Indonesia itu besar. Nah, ini yang membedakan kita dengan bahasa Melayu yang masih digunakan oleh orang-orang atau kita nyebutnya kerabat kita di Malaysia dan Brunei. Kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia dan bahasa persatuan? Ayo bahas bahasa. Bahasa Indonesia awalnya adalah dialek bahasa Melayu yang kemudian dinamai dan disebut sebagai bahasa Indonesia serta diresmikan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Melayu ini dipilih karena udah jadi lingua franca atau bahasa jembatan bagi orang-orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa Melayu juga dipilih karena sederhana dan gak punya tingkatan kesopanan bahasa yang rumit kayak dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Meskipun bahasa Jawa punya penutur yang lebih banyak saat itu, bahasa Jawa nggak dipilih jadi bahasa persatuan demi mencegah kecemburuan suku lain, dan karena bahasa Jawa tidak dituturkan oleh suku lain. Jadi sekarang udah tahu kan, kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia? Kalau dekat Malaysia nih beda, masih sedap beda kita nak cakap bahasa Melayu, tanah Melayu, bangsa Melayu itu masih sedap, masih ditangkap dengan positif. Coba engkau cakap bahasa Melayu, cakap tanah Melayu dekat Indonesia, engkau pasti langsung dikena hentam dengan netizen Indonesia. Iya, kalau menurut netizen Indonesia, bangsa Melayu, alam Melayu, tanah Melayu itu semua tak ada. Gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut jatuh. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas baca. Masak bang, baru tahu Melayu di Indonesia. Gua kira di Malaysia aja. Hohohohoi Pak Hari. Aduh. Jadi gini bangsa Melayu ni luas Pak Hari. Betul, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Indonesia. Jadi betul-betul tersebar luas betul. Salah satunya di negara tercinta kita ni Indonesia. Nah, jangan sampai pula kami orang Melayu ni tak dipercaya bahawa kami warga negara Indonesia. Lagu-lagu Indonesia apa Pancasila semua hafal kami. Jangan sampai pula nak dites suruh nyanyi lagu Indonesia Raya pula kelak. Terserah mau dibilang terpaling Malay, tapi yang jelas gue kebawa sama Melayu. Ibaratnya sekarang pakainya ABCD gitu ya, gue jadi kebawa gitu. Habis kalau misalnya gue ngomong ABCDE gitu, orang sini gak ada yang paham. Ribet deh, kalian kalau misalkan Indonesian in here, pasti kalian paham betapa ribetnya. E-nya kita ialah A-nya di sini, I-nya kita adalah E-nya di sini. Jadi kayak ribet deh gitu. So gue jadi ngikutin sini aja lah biar gak ribet. Jadi gue kebawa. Jadi kemarin pas gue ke Jakarta itu kan, terus gue kan naik Transjakarta gitu kan, dia ada code-code-nya gitu kan. Ya Allah, gue kebawa. Lo tau apa gue nanya? Aka maaf, aku nak tanya. Nak tanya pula ngomongnya. Nak, ini kalau bus yang 10H tuh mana ya?
10H. Coba lo bayangin gue ngomongnya 10H. Dia langsung pandang gue kayak aneh gitu, kayak apaan sih anjing gitu. Disangkanya gue ngeledekin dia kali ya, disangkanya gue meledek gitu ya, padahal tidak. 10H, gue langsung bilang, oh sorry kak, 10H 10H gitu. Masih salah itu sebenarnya. Baru gue revisi ketiga kali, lo bayangin aja, gue bilang, oh sorry kak, maksud aku 10H 10H itu yang mana ya gitu. Buset, gue sampai airport aja yang CGK, gue nyebutnya CGK anjir, CGK. Ya pokoknya jadi kebawa gitu loh. Terus kan gue nonton bioskop gitu ya, terus dia bilang, oke, tiketnya 50.000. Terus gue langsung kayak repeat gitu, biasa kan kita nge-repeat. Kejap kak, kejap pula gue ngomongnya. Kejap kak, berapa? 50 ringgit 50 ringgit sorry, 50.000 ya. Terus dia bilang, ringgit, Upin Ipin kali gitu, ya Allah. Sumpah kebawa. Apa salahnya dek bahasa Melayu Malaysia? Malu ke? Kami orang Bengkalis tak ada masalah. Itu lebih bagus. Okey. Jadi juga tak ada mempermasalahkan nak bahasa Melayu Malaysia ke Melayu Indonesia ke, terserah. Sebab apa? Sebab kita serumpun sama-sama orang Melayu gitu tak baik lagi. Dah tu intinya di konten tu Coy cuma ingin memperkenalkan bahawasanya di Indonesia ni pun ada orang Melayu. Sebab apa? Kebanyakan daripada orang Indonesia ni dia ngira kalau kita bercakap bahasa Melayu dia cakap kita orang Malaysia. Okey, padahal kita orang Melayu yang ada di Indonesia. Itu inti konten tu. Jadi bahasa dia tu memang mirip tapi tak sama. Macam orang Malaysia cakap berbeza atau berbeza, kita cakap berbeda atau berbeda gitu. Okey Bang Gamal, jangan salah faham Jaya tak malu pakai bahasa Melayu. Cik Ari pun pakai bahasa Melayu. Orang Indonesia pakai je lah bahasa Indonesia. Kenapa nak belagak pakai bahasa Melayu pula? Dalam Melayu itu tak fasih. Kenapa aku selalu je dapat komen negatif macam ni. Tapi paling sedihnya dapat dari bangsa sendiri, dari sesama orang Indonesia. Banyak kenapa ada masalah hati sama saya apa gimana? Perasaan aku banyak-banyak komen negatif dekat TikTok aku ni kebanyakan dari bangsa sendiri. Orang dengki ataupun nampak aku ni belagak. Paling kelakar saya DM dekat Instagram. Kelas takkan duduk ceruk Melaka. Tak payahlah nak ayu-ayu sangat. Masalah dia kenapa kalau aku nak cakap ayu ke, aku kamu ke, aku kau ke, aku kowe ke, ada ke benda tu merugikan awak? Ada ke benda tu menyebabkan beras dekat rumah awak berkurang? Saya buat konten TikTok ni sebab saya nak ramai kawan. Sebab in real life saya ni seorang yang tak mudah berkawan. Kawan saya ni boleh kira hitungan jari je. By the way, saya nak tukar baju jap. Okey, aku akan tukar baju. Aku nak basuh muka dulu. Saya basuh muka guna ni. TikTok ni senang je. Kalau kita suka, kita tengok sampai habis. Kita tak suka, kita just skip ataupun tekan je not interested ataupun tak berminat. Simple. Perlu lah spread negativity dengan komen orang macam tu. Selagi orang tu tak mendatangkan kerugian ataupun kemudaratan bagi kita, saya rasa perlu ke nak hate komen macam tu dekat orang lain? Apa-apa. Saya kalau dekat Indonesia pun bercakap lah bahasa Indonesia. Sebab saya duduk sini, saya bercakap bahasa Melayu. Engkau sakit hati sangat ni, kenapa? Saya ni nak habiskan separuh masa hidup saya dengan anak saya. Macam mana saya nak ajar bahasa Melayu yang baik dan benar kepada anak saya kalau saya sendiri tak pandai berbahasa Melayu yang baik dan benar? Saya akan jadi ibu kepada dia bukan untuk sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi untuk seumur hidup saya. Dan kemungkinan saya akan menghabiskan seumur hidup saya sampai akhir hayat saya dekat sini. Salah ke kalau saya nak berbahasa Melayu? Saya cakap ayu just for content saja ya. In real life saya cakap saya dan awak. Itu yang husband saya ajar kepada saya. Dia kata lagi sopan. Kenapa saya cakap ayu dekat konten? Jawabannya adalah untuk membranding diri saya. Dan ya, saya berhasil. Artinya orang kenal saya sebab saya tak fasih bahasa Melayu dan saya suka belagak cakap ayu-ayu. Sama macam kat Malaysia, bila orang keturunan Jawa bertutur bahasa Jawa dikira rakyat Indonesia. Samalah kondisi dan juga problem yang terjadi di Indonesia. Bila kita orang Melayu berbahasa Melayu dengan orang daerah sana-sana tu, dia cakap kita orang Malaysia gitu. Padahal bangsa Melayu ni besar. Melayu Palembang ada, Melayu Bengkulu ada, Melayu Kalimantan ada. Di Indonesia sendiri gitu. Tapi logat dia memang beda-beda. Ada yang EO, ada yang Cak Mano, tu Melayu Palembang. Ada yang Mika nak mana gitu kan, macam di Kalimantan gitu. Kita ni besar sebetulnya, tapi seolah-olah dianggap kalau bercakap bahasa Melayu, kau tu orang Malaysia gitu. Tak gitu. Kami ni ada di sini. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, bila kita hendak mempertahankan bahasa kita, bahasa Melayu ni, ada je yang komen macam gini. Tengok ke atas ni Macam mana menurut kawan-kawan?
Kalau Joya terserahlah, Joya tak peduli. Sebab apa? Sebab Joya tahu menempatkan diri. Kalau misalnya Joya lagi kerja atau bercakap dengan orang yang tak faham pakai bahasa Melayu, Joya pakai bahasa Indonesia. Kerana itu bahasa persatuan. Okey. Kalau Joya bercakap dengan keluarga Joya, saudara mara Joya, mak bapak Joya gitu, bikin konten, Joya akan tetap berbahasa Melayu. Kerana itulah salah satu cara Joya sebagai anak muda untuk memperkenalkan kalau tak cuma di Malaysia yang ada bahasa Melayu. Tapi di Indonesia ni kami juga ada orang Melayu. Kami wujud di Indonesia. Gitu. Okey? Bangga berbahasa Melayu. Tapi tetap bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kasih. Nah bos udah lihat videonya kan? Ubur-ubur takut cahaya, masih nggak percaya, suka hati lulah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Melayu Nusantara, karena bahasa Anda dapat menyatukan kami di Indonesia ini. Buat lu yang ngejek bahasa Melayu, lu memang nggak tahu berterima kasih. Melayu Malaysia dan Indonesia itu sama dulu, cuman penjajah yang memisahkan. Ya udah, gua mau beli pempes Mami Poko dulu untuk persiapan malam nanti. Udah 2 malam ngompol terus. Kalau Mama Gufron lihat bisa dipecat gua jadi muridnya. Assalamualaikum. Sudah tahun 2025. Tapi kadang-kadang netizen 78 itu masih tak paham dengan sejarah yang ada di negara kita sendiri. Dengan bangsa kita sendiri pun sampai-sampai tidak kenal. Ya, memang di era zaman sekarang, di era digital sekarang, kadang-kadang netizen 78 ini lebih suka terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang dimana itu bukan budaya kita dan selalu dijadikan tren. Sound horeg dijadikan tren, joget-joget ala DJ di jalanan, pakai mobil truk, pakai musik, padahal itu bukan budaya Indonesia. Kalau ditegur seperti ini, nanti netizen 78 marah-marah nanti. Ujung-ujungnya berkomentar yang bukan-bukan. Kamu silakan tinggal di sana aja, nggak usah tinggal di Indonesia. Kamu penjilat, dasar apalah, dasar itulah. Nah, kalau dibagi penjelasan positif saja tidak mau menerima, sampai kapan kita mau maju ke hadapan? Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia yang dimana bahasa kita merupakan salah satu bahasa yang dipergunakan ratusan juta oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Lantas ada segelintir netizen yang tidak terima. Sedikit-sedikit kalau ada orang yang memakai bahasa Melayu dikira orang Malaysia. Padahal di negara kita sendiri itu ada banyak bangsa Melayu atau suku Melayu di Kalimantan, di Pontianak, kemudian di Riau, di Sumatera, mereka itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau di tahun 2025 ini kalian masih tak paham, harap-harap belajar yang lebih banyak lagi biar tahu sejarah negara kita. Kenapa Indonesia menggunakan bahasa yang berakar dari bahasa Melayu. Kemudian ada juga yang berkomentar, Indonesia menggunakan bahasa Melayu berakar dari bahasa Melayu, iya. Tapi Melayu Sumatera, bukan Melayu Malaysia. Lah, bangsa Melayu itu satu bangsa. Tak kisah dari Malaysia, tak kisah dari mana-mana negara. Bangsa Melayu itu luas. Di Thailand ada bangsa Melayu. Di Brunei ada bangsa Melayu. Di Vietnam ada bangsa Melayu. Di Kamboja ada bangsa Melayu, di Myanmar juga ada bangsa Melayu, di kawasan Asia Tenggara ada bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini bangsa yang besar. Di Australia juga ada bangsa Melayu, bahkan di Afrika di sana juga ada bangsa Melayu. Begitu sahabatku kira-kira. Jadi sedikit-sedikit itu kalau berkomentar yang respect lah ya kan, apalagi kalau sampai memperlekehkan bahasa negara tetangga kita yaitu Malaysia, stop ya kan. Jadi jangan sensitif sangat. Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang bersahabat sangat baik. Orang-orang di Malaysia juga sangat peramah ya kan. Dan itu saya alami sendiri. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi penjelasan buat netizen 78 biar lebih paham, biar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.